Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihin nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mira Rahmawati, kelas PAI 1D, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangan hadis riwayah dan diroyah. Masyahadah. Baik, sebelum kita membahas ilmu hadis riwayah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis secara umum adalah al-qawaidul mu'arrifatu bil halir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan hadis yang diriwayatkan. Nah, sekarang apa itu perawi? Perawi adalah orang yang mendengar hadis dari Nabi SAW, kemudian menyampaikan lagi kepada orang lain, dan orang lain ini menyampaikan lagi kepada orang lain, dan orang ini disebut perawi. Nah, biasanya perawi ada pada sanad. Nah, yang kedua ada marwi. Apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan. Nah, biasanya marwi ada pada matan. Sekarang mari kita lihat kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyar Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq roja'a kayaumiddini waladatsu ummuhu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bukhari mendengar hadis dari gurunya yaitu Adam. Adam mendengar hadis dari gurunya lagi yaitu Syu'bah, dan Syu'bah mendengar lagi hadis dari gurunya lagi yaitu Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam sendiri mendengar hadis dari gurunya yaitu Aba Hazim. Aba Hazim mendengar hadis dari sahabat yaitu Aba Hurairah. Aba Hurairah mendengar hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan para perawi ini saling sambung menyambung dan menerima serta menyampaikan hadis yang nantinya akan sampai kepada matan, dan ini disebut sanad. Rukun hadis itu ada dua, yaitu sanad dan matan. Kalau ada matannya saja, tidak ada sanad, itu tidak bisa disebut hadis. Begitupun sebaliknya. Maka sanad dan matan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ilmu hadis itu ada dua, ada sanad dan matan. Apa saja yang dibahas dalam sanad? Yaitu tadi sifat-sifat para perawi, apakah perawinya adil atau perawinya fasik atau perawinya tidak dobit, dan membahas biografi para perawi. Sedangkan yang dibahas dalam matan yaitu redaksi hadisnya, isi hadisnya, matannya. Apakah hadisnya ada yang janggal atau apakah hadisnya ada yang cacat, apakah hadisnya ada yang tidak sahih, atau hadisnya dhaif, atau perawinya. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, satu ilmu hadis riwayah dan dua ilmu hadis diroyah. Satu ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perbuatan Nabi, segala perkataan Nabi, segala periwayatan, batasan-batasannya, serta ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasan hadis riwayah adalah diri Nabi sendiri, baik itu perkataannya, perbuatannya, akhlaknya, dan lain-lain. Dua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, dan keadaan para perawi, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan pada periwayatan. Hadis diroyah sendiri berfokus pada ketelitian hadisnya, apakah hadisnya sahih atau dhaif, apakah hadisnya diterima atau ditolak. Nah, yang terakhir yaitu sejarah perkembangan hadis riwayah dan diroyah. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan diroyah dibagi pada 5 periode. 1 periode Nabi Muhammad SAW, 2 periode sahabat, 3 periode tabi'in, 4 periode tabi'in, 5 periode setelah tabi'in. Nah, yang pertama pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada hadis riwayah, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran, serta sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Untuk hadis diroyah sendiri
telah ada dasar-dasar ilmu hadis yang tertera pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Tujuannya agar mengetahui keberasaan hadis tersebut dari Nabi atau bukan. Yang kedua ada masa periode sahabat. Untuk hadis riwayahnya disebut masa pembatasan periwayatan atau taklilil ar-riwayah, yaitu dengan mensyaratkan sumpah dari 2 orang saksi bagi orang yang menyampaikan hadis, dikarenakan maraknya hadis palsu yang berakibat konflik politik dan mengeceknya dengan rihlah ilmiah. Sedangkan dari dirinya sendiri timbul secara lisan, periwayatan harus disertai saksi dan bersumpah dengan 2 orang saksi. Yang ketiga, pada masa periode tabi'in. Untuk hadis riwayatnya, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama yang membukukannya dan menuliskannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, pada hadis dirinya sendiri timbul secara tertulis tetapi belum berpisah dengan ilmu lain, dan penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Az-Zuhri. Keempat, pada periode tabi'in. Untuk hadis riwayat sendiri yaitu disebut masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, karena masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Munculnya kutubus syitah model kitab jami. Untuk hadis riwayat sendiri telah berpisah dari ilmu-ilmu lain tapi belum menyatu. Munculnya kitab-kitab hadis seperti Al-Farih Al-Kabir karya Al-Bukhari. Yang kelima, periode setelah tabi'in. Pada hadis diriwayatnya penulisan hadis lebih sistematik dan munculnya kitab-kitab mustadroh dan istisar dan lain-lain. Nah, pada hadis diriwayat sendiri berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yaitu Muhadis Al-Fahsy Baina Ar-Rawi Al-Wawi karya Roma Harmuzi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.